Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan peranan teknologi informasi supply chain management yang beranggotakan Agung Asyariana, Aprilianti Eka Putri, Dimas Zaki Faisal, dan Muhammad Yusuf. Yang pertama itu ada pendahuluan. Untuk mengembangkan konsep SCM dalam perusahaan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi, karena justru kemajuan teknologi lah yang melahirkan prinsip-prinsip dasar dari manajemen supply chain. Teknologi komputer dan telekomunikasi yang sangat cepat berkembang membuat penciptaan dan penyebaran informasi menjadi makin cepat, murah, dan berkualitas baik. Peranan teknologi informasi di MRP dapat dilihat dari perspektif teknis dan perspektif manajerial, seperti dalam gambar berikut ini. Ini adalah perspektif teknologi informasi SCM. Nilai bisnis suatu teknologi informasi mencakupi mengurangi biaya dalam hal transaksi dan proses. Kedua, menambah nilai bagi pelanggan dan pasar. Ketiga, memperkecil resiko baik pasar, keuangan, hukum, dan operasional. Yang keempat, itu ada menciptakan kenyataan baru atau ibaratnya kecerdasan sosial dalam sosial politik, teknologi, dan lain-lain. Teknologi informasi ini meliputi suatu kebebasan data-datanya atau informasinya, pengetahuan, informasi, data, dan fakta. Kemudian dari kelima tersebut dikumpulkan, diatur dan dipilih, kemudian disatukan dalam berbagai aspek, baik dalam pendapat para ahli, fakta di lapangan, data-data yang didapat dari lapangan, kemudian disebarkan kepada halayak ramai atau masyarakat umum. Jika di suatu perusahaan, kepada karyawan-karyawannya. Kemudian kita masuk ke perspektif teknis. Perspektif teknis ini meliputi fungsi penciptaan dan fungsi penyebaran. Fungsi penciptaan yaitu teknologi informasi ini harus mampu menjadi medium atau sarana untuk mengubah fakta-fakta sehari-hari yang dijumpai dalam bisnis perusahaan ke dalam format data kuantitatif. Fungsi penciptaan meliputi secara manual dan secara otomatis. Secara manual yaitu dilibatkannya seorang user untuk melakukan data entry terhadap fakta-fakta relevan di dalam aktivitas sehari-hari yang dipandang perlu untuk direkam. Ibaratnya masih digunakannya tenaga manusia, misalnya catatan pengeluaran keuangan, keluhan pelanggan, pesanan konsumen, pengeluaran barang dari gudang, dan sebagainya. Sedangkan secara otomatis itu kebalikannya, masih perlunya suatu teknologi sebagai alat untuk merekam fakta dan mengubahnya menjadi data tanpa harus melibatkan unsur manusia sebagai data entry. Misalnya penggunaan barcode untuk kode barang, smart card untuk data pelanggan, kartu kredit untuk pembayaran, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aprilianti Eka Putri. Kepada April dipersilahkan. Perspektif teknis. Yang kedua yaitu fungsi penyebaran terhadap entitas fakta, data, informasi, knowledge, dan wisdom tersebut. Teknologi informasi memiliki fungsi-fungsi yang berhubungan dengan aspek penyebaran. Yang pertama yaitu gathering. Teknologi informasi harus memiliki fasilitas-fasilitas yang mampu mengumpulkan entitas-entitas tersebut dan meletakkannya di dalam suatu media penyimpanan digital. Yang kedua yaitu organizing. Teknologi informasi harus memiliki mekanisme baru
mekanisme baku dalam mengorganisasikan penyimpanan entitas-entitas tersebut di dalam media penyimpanan. Konsep-konsep struktur data, basis data, dan sistem berkas merupakan dasar-dasar ilmu yang kerap dipergunakan sehubungan dengan kebutuhan ini. Yang ketiga yaitu selecting. Di saat berbagai pihak di dalam perusahaan membutuhkan entitas-entitas tersebut, teknologi informasi harus menyediakan fasilitas untuk memudahkan pencarian dan pemilihan data. Yang keempat adalah synthesizing. Tidak jarang para pengambil keputusan membutuhkan lebih dari satu entitas atau gabungan beberapa entitas untuk memudahkannya melihat situasi bisnis perusahaan. Contohnya adalah seorang manajer yang membutuhkan peta jalur distribusi rekannya yang dilengkapi dengan data lengkap tentang karakteristik masing-masing jalur. Di sini dibutuhkan beberapa gabungan antara media gambar dengan teks. Yang kelima yaitu distributing. Teknologi informasi harus memiliki infrastruktur yang dapat menyalurkan berbagai entitas dari tempat penyimpanannya ke pihak-pihak yang membutuhkan. Yang selanjutnya yaitu perspektif manajerial. Setiap bisnis memiliki resiko, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor keuangan. Pada umumnya, risiko berasal dari adanya ketidakpastian dalam berbagai hal dan aspek eksternal yang berada di luar kontrol perusahaan. Contohnya, kurs mata uang yang berfluktuasi, perilaku konsumen yang dinamis, jadwal pemasok barang yang tidak selalu ditepati, jumlah permintaan produk yang tak menentu, dan lain-lain. Berbagai jenis aplikasi telah tersedia untuk mengurangi risiko-risiko yang kerap dihadapi oleh bisnis seperti forecasting, financial advisory, market review, dan planning expert, dan lain-lain. Yang kedua yaitu reduce cost. Teknologi informasi menawarkan perbaikan efisien dan optimalisasi proses bisnis di perusahaan. Yang pertama yaitu eliminasi proses. Implementasi berbagai komponen teknologi informasi akan mampu menghilangkan atau mengeliminasikan proses-proses yang dirasa tidak perlu. Contohnya adalah penyediaan ATM untuk mengurangi antrian nasabah di kasir masing-masing bank, atau call center untuk menggantikan fungsi layanan pelanggan dalam menghadapi keluhan. Yang kedua yaitu simplifikasi proses. Berbagai proses yang panjang dan berbelit-belit dapat disederhanakan dengan mengimplementasikan berbagai komponen teknologi informasi. Yang ketiga yaitu integrasi proses. Teknologi informasi juga mampu melakukan pengintegrasian beberapa proses menjadi satu sehingga terasa lebih cepat dan praktis. Yang keempat yaitu otomatisasi proses, yaitu mengubah proses manual menjadi otomatis merupakan tawaran klasik dari teknologi informasi. Contohnya adalah sebuah aplikasi robotika di industri manufaktur untuk menggantikan manusia. Perspektif manajerial yang ketiga yaitu menciptakan value. Menciptakan value bagi pelanggan perusahaan merupakan tujuan akhir dari penciptaan value, tidak sekedar untuk meneruskan pelanggan, tetapi lebih jauh lagi menciptakan loyalitas atau customer loyalty. Kemampuan menciptakan relasi one-to-one antara perusahaan dengan pelanggan merupakan kunci dalam menjalin interaksi yang bermanfaat di mata pelanggan. Selain usaha untuk selalu menciptakan produk atau jasa yang lebih murah, lebih baik, dan lebih cepat dibandingkan kompetitor bisnisnya. Perspektif manajerial yang keempat yaitu create new realities. Perkembangan teknologi informasi terakhir yang ditandai dengan pesatnya teknologi internet telah mampu menciptakan suatu arena bersaing baru lagi bagi perusahaan.
yaitu di dunia maya, berbagai konsep e-business, e-commerce, e-customer, e-loyalty merupakan cara pandang baru dalam menanggapi mekanisme bisnis di era globalisasi informasi. Yang pertama yaitu channel enhancement. Bagaimana teknologi informasi menyediakan kanal-kanal atau cara-cara baru dalam menjalin relasi antara para pelaku bisnis yang kesemuanya terkoneksi dengan arena bisnis baru di dunia maya tanpa mengenal kendala waktu dan ruang. Yang kedua yaitu value chain integration. Bagaimana berbagai perusahaan di dunia melalui dunia maya membentuk suatu jejaring bisnis atau internet working yang saling bekerja sama untuk menciptakan produk atau jasa yang makin lama semakin murah, cepat, dan berkualitas baik. Yang ketiga yaitu industri transformasi. Bagaimana dampak dari berbagai kemungkinan bisnis dan rekan kerja sesama antara perusahaan membawa perusahaan untuk melakukan redefinisi terhadap bisnis inti berdasarkan kompetisinya masing-masing, karakteristik produk dan jasa, serta segmentasi industri yang berkembang. Yang terakhir yaitu konvergensi. Bagaimana berbagai industri yang dahulu tersegmentasi sekarang menjadi saling bersinergi dan berkonvergensi akibat berbagai inovasi produk dan jasa baru yang diciptakan dengan kehadiran teknologi informasi atau across the industry boundaries. Yang ketiga, menciptakan value. Menciptakan value bagi pelanggan perusahaan. Tujuan akhir dari penciptaan value tidak sekedar untuk memuaskan pelanggan atau customer satisfaction, tetapi lebih jauh lagi untuk menciptakan loyalitas atau customer loyalty. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa yang menentukan value atau tidaknya sebuah pelayanan atau proses adalah pelanggan atau pasar, bukan internal perusahaan. Sehingga teknologi informasi dapat menciptakan value bagi perusahaan itu sendiri. Yang keempat, ada create new realities. Berbagai konsep e-business, e-commerce, e-procurement, e-customer, e-loyalty merupakan cara pandang baru dalam menanggapi mekanisme bisnis di era globalisasi informasi. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada channel enhancement, yang kedua ada value chain integration, yang ketiga ada industry transformation, yang keempat ada konvergensi. Selanjutnya ada extra price value network. Dalam SCM dikenal 3 istilah teknologi informasi, yaitu yang pertama ada intranet, yang kedua ada internet, yang kedua ada extranet. Dengan teknologi informasi, perusahaan dapat dengan mudah melakukan penciptaan sebuah informasi dan menyebarkannya kemana saja yang diinginkan perusahaan tersebut. Dengan berkembangnya teknologi informasi, terutama yang berkaitan dengan dimulainya suatu konsep ekonomi baru atau digital, maka berkembanglah suatu arena dan potensi bisnis baru di dunia maya. Ini merupakan contoh dari extra price value network. Supply chain management. 3 prinsip dasar dalam supply chain management. Yang pertama, melihat bahwa hakikat informasi harus merupakan pengganti atau substitusi dari keberadaan inventor atau biaya terbesar rata-rata perusahaan. Yang kedua yaitu unsur biaya, kecepatan, dan kualitas. Persaingan yang sesungguhnya terletak pada kecepatan dan ketepatan informasi. Yang ketiga yaitu manajemen harus menganggap
bahwa relasi antar mitra bisnis merupakan aset strategi perusahaan yang harus dibina sesungguh-sungguhnya keberadaannya. Supply chain management juga memiliki komponen atau konsep, yaitu yang pertama adalah supply chain replenishment, yang kedua ada collaborative planning, yang ketiga ada collaborative product development, yang keempat yaitu e-procurement, yang kelima adalah e-logistik. E-customer relationship management. Prinsip dasar e-customer relationship management yaitu yang pertama yaitu melihat bahwa untuk menciptakan sebuah produk atau jasa diperlukan durasi waktu tertentu. Maka perusahaan harus mengerti kebutuhan pelanggan di masa mendatang. Yang kedua, perusahaan harus mengerti sungguh-sungguh bahwa informasi merupakan aset strategis yang tidak ternilai harganya. Yang ketiga adalah perusahaan harus memperhatikan setiap pelanggan sebagai seorang individu yang unik dengan membangun hubungan atau relasi one-to-one. Yang keempat, volume dan frekuensi perdagangan yang diperoleh dari pelanggan harus selalu ditingkatkan. Yang kelima, yaitu perusahaan harus dapat menjangkau pelanggan dimanapun dan kapanpun pelanggan berada, tanpa memperhatikan batas-batas waktu dan ruang. Baik, untuk video dari kelompok kami cukupkan sekian. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas presentasi yang telah kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.